Saya mau ke Bang Ngabalin yang selama ini bilangnya menjadi mata, telinga, dan mulut presiden gitu. Kalau tadi Bung Rocky melihat bahwa ada sesuatu hal yang menyeramkan di balik keputusan susunan kabinet termasuk dampaknya terhadap demokrasi yang juga menyeramkan. Semenyeramkan itu kah kondisinya? Ini ada mahasiswa di depan kita yang terhormat untuk Bang Rizal, Bung Rocky, sama Mas Adi. Ciri-ciri dari masyarakat demokratis itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban. Konsep peradaban itu adalah memiliki optimisme. Jadi kalau narasi dan diksi ini yang dipakai dari ketiga narasumber, ini tidak memberikan satu motivasi dan optimisme bagi mahasiswa dalam menyongsong masa depan mereka. Sementara gagasan besar dari presiden itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan bisa bersaing di dunia internasional. Pada waktu saya masih di Papua, kemudian datang belajar di Mesir, dan datang belajar di Sorbonne, dan datang belajar di Universitas Indonesia, hanya satu gambarannya. Kata ayah saya, kalau mereka bisa, kenapa kau tidak bisa? Dari Papua saya waktu itu. Sekarang kita di Jakarta. Pemerintahannya pemerintahan baru. Visi besar Presiden Jokowi itu adalah membangun dan menyiapkan sumber daya manusia yang kuat. Jangan lupa, salah satu ciri dari masyarakat yang memiliki peradaban itu adalah menyiapkan generasi baru yang kita kenal dengan the young generation. Itulah Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan kuratakan gunung ini untuk sebuah masa depan republikku. Jadi saya mau bilang supaya forum kita Budi, forum malam ini Kupas Tuntas CNN Indonesia juga adalah forum untuk memberikan pembelajaran kepada generasi baru. Kalau hari ini kabinetnya tersusun lebih kurang baru sehari, masuk 2 hari lah. Tentu saja kita tidak bisa memberikan penilaian apa-apa. Tetapi yang memiliki kewenangan untuk bisa menilai dan menakar seberapa jauh kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para menteri dengan kemampuan eksekusi mereka itu tidak ada lain kecuali Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengangkat dan memberhentikan mereka. Hari ini baru hari kedua kawan. Mustahil seorang presiden bisa mengangkat para pembantu-pembantunya yang dengan tidak mengukur dia punya kapasitas. Tapi betulkah di belakang itu ada oligarki, di belakang itu ada keputusan yang sangat anti demokrasi? Budi, ingat baik-baik Budi, jangan lupa berikanlah pelajaran kepada mahasiswa ini dengan baik. Undang-undang dasar yang menjelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Tahu nggak hak prerogatif? Hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak mutlak. Jadi kalau kita bicara tentang konsep oligarki, oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi. Kita memilih sistem pemerintahannya adalah presidensil. Itu sebabnya presiden mengangkat 7 orang. Ada Pak Pratikno, ada Pak Muldoko, ada Ibu Retno, ada Bung Alex, dan beberapa lagi yang lain 7 orang. Untuk apa? Untuk membantu dan mendeteksi orang-orang yang telah beliau canangkan terkait dengan profil yang mereka miliki. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan Pak. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Jadi tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam itu Bung Rocky. Bisa tolonglah. Masuk akal ya penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita, isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki. Setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimisme, pesimisme itu bagus. Supaya kita bisa bikin kalkulasi. Itu pesimisme itu bukan soal rasa batin kita. Pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan. Nah ini saudara Ngabalin nih belajar di
berbagai negara, Mesir, Prancis itu hidup dengan pesimisme. Itu dasar dari demokrasi Prancis, karena pesimisme, maka dia bisa batalkan Kalau dipakai feodalisme dalam positif. Tocqueville benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Apa Jangan itu? keliru. Loh, Karena ada begini, konsep oligarki yang dijelaskan oleh Rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam tidak tahu. Sebutlah saya sebut begini, umpamalah seperti Partai Golkar. Partai Golkar dari persentase pemilunya ya mungkin Soal Golkar, Bu, soal sebentar, capital. saya jelaskan biar adik-adik juga bisa Ya, mengerti. karena bukan itu konsep oligarki Indonesia, bukan Brother, partai. brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang itu loh. Sesat tadi itu. Iya, Oke. tersesat. Ini, saya Iya. saya nggak bisa. Karena begini. Bang Rizal akan karena menambahkan begini, setelah karena Anda begini. ribut berdua Begini, ya. Rocky, apa yang menjadi keresahan Anda? Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia segala macam itu, Singapore, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama Tuan Brother Ngabalin kan, karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu, karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden, malah melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pampers. Gimana coba? Itulah kurang bisa dipercaya nih. Ini antara Oke. ini berita Oke. hoax dan faktanya Oke, tidak kan nyambung. itu saya lihat gambarnya Ya, aja. tapi nanti saya jelaskan. Sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus. Kenapa? Karena parameternya pertama bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis gitu sejak 98. Jadi jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia demokrasi kita turun terus. Jadi Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember ini hari hak asasi manusia, lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan. Supaya bangsa ini nggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita Ya, atau gini. Itu teori yang keliru. Seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena nggak ada oposisi. Rusia berantakan, negara komunis berantakan karena semua ada di dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya. Demi keutuhan bangsa, semua berkoalisi di kekuasaan. Loh, bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rocky? sekarang nggak terjadi kan? Kalau ada crack di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu. Orang yang di dalam nggak tahu bahwa itu crack. Anda kalau di dalam, apa namanya tuh, audit paling bagus audit eksternal bukan audit internal. Kan dibilang nanti kan nggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Lo sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan tuh. Oke. Jadi kacau pikiran saya. Baik, Bang Abalin. Saya mau bilang begini, ini laki-laki tentu untuk kepentingan masa depan generasi, ya. Ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi. Pak, Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan Turun berpendapat lagi. saya dibatalin di Palembang. Turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9 tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio ya. Pinocchio. Tahu nggak itu? Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Tapi baru ada zaman Joko Widodo. Oh, itu Itulah salah. saya bilang gini. Jokowi datang setelah Indonesia Itu demokrasi. sebabnya, Ini ngaco nih. itu sebabnya saya katakan. Enak Itu aja. sebabnya saya katakan.
Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Baru Contoh apa yang dimaksudkan? Bung. Saya, Pak, nanti baru Bang Rizal. dengar dulu. Ini ya, saya Tadi mengalami itu. Rocky Gerung Anda bicara saya dengar, dan Bang Rizal bicara saya dengar. Oke, berapa lama? Pakailah ya? tunjuk cara demokrasi yang bagus kepada mereka. Mereka sedang menonton kita. Dengar, apa yang saya ingin katakan, pola dan sistem demokrasi itulah yang dia lakukan. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak jenderal, saya bukan seorang pengusaha, saya bukan anak seorang pengusaha hebat, Ya. bukan seorang anak pejabat. Saya memang orang deso. Karena itulah saya sudah biasa dibully. Intinya Tidak apa, apa-apa. Bang? Intinya Apa yang saya tentang mau demokrasi, katakan? tentang penyusunan Apa yang saya mau kabinet. katakan, Budi? Yang mau saya katakan, itulah konsep yang sekarang ditunjukkan tentang kultur seperti apa demokrasi yang terbuka dan telanjang itu. Oke. Maka dari sinilah saya mau katakan bahwa kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara. Maksudnya? Baru 2 hari, Pak, kabinet ini dilantik. Belum ada apa-apa, Pak. Kalau 3 bulan, 6 bulan, 100 hari, saya terangkan Anda ya. boleh memberikan penilaian Saya kasih apa kesempatan Bung saja. Rocky sebelum Bang Rizal Udah cukup menjawab. ya, udah cukup. Jangan ya. juga begitu Ya, caranya, udah. Bung. Sekarang saya terakhir. Gitu. Baru 2 hari, bukan 2 hari. 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi itu menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky, Oke. karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky Oke, datang kalau- itu untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan pikirannya kejahatan. begitu. Iya, karena narasi yang diksi yang selalu dipakai, pakainya kayak gitu. Oke. Saya mau kasih Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya Jadi- mencaci maki Iya. orang. Itu. Bang Rizal, Kalau ya. prediksi seperti Bang Rizal Yang sampaikan, undang itu ini universitas. pembelajaran. Pembelajaran bagi orang, Pak. Tapi kalau Rocky bukan pembelajaran. Anda Bagaimana tidak pernah ini ya? menggambarkan memberikan Saya- pelajaran Satu kepada orang, detik, Pak. satu detik. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky. Gini. Oke. Saya kasih Yang kesempatan undang Bang Rizal untuk universitas. menanggapi. Iya, tapi partai. buktinya Bang kenapa? Rizal. Kenapa kampus menolak Anda? Baru Kenapa sekarang. kampus menolak Anda? Kenapa yang Kenapa lain terima? kampus buat gembok Anda? Coba. Oke. Apa sebabnya? Karena ditahu kalau Rocky datang pasti membawa musibah dan malapetaka. Berarti kampus Gitu dong. yang undang kampus. Iya, ini buktinya. Bang